Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firliananda akan memaparkan materi pengantar manajemen dengan judul Sejarah Manajemen. Pengertian manajemen. Pada dasarnya, manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan dapat diterima secara universal. Mary Percival mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Misalnya, seseorang manajer bertugas dan mengatur orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan tersebut sangat beragam tergantung dari jenis organisasi. Apa kita mengambil contohnya organisasi bisnis, maka di antara tujuan organisasi bisnis adalah meraih profit. Nah, hal-hal yang harus dilakukan untuk organisasi dalam rangkaian meraih profit adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Lantas mengapa penyelesaian harus sekumpul orang-orang pekerjaan untuk menyelesaikan sesuatu ini bukan sesuatu yang mudah, terlebih jika ada yang harus diselesaikan. Banyak sekali yang tidak dapat diselesaikan oleh satu orang. B. Hubungan manajemen dengan ilmu lainnya. Ilmu manajemen dengan ilmu psikolog. Ilmu psikologi berasal dari kata bahasa Yunani psikologi yang merupakan gabungan dari kata psyche dan logos yang berarti jiwa dan ilmu. Secara harfiah, psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Psikologi adalah sebuah bidang pengetahuan dan ilmu terapan yang mengajarkan perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Sebagai hubungan ilmu manajemen dengan ilmu psikolog adalah ilmu manajemen menganalisis hal-hal yang berkenaan dengan psikologi karyawan. Di suatu karyawan, bidang yang dikaji ialah motivasi kerja, stres pekerjaan, dan lingkungan karyawan dalam perusahaan terhadap produktivitas kerja karyawan itu sendiri. Selain itu, terkaitan ini juga termasuk dalam hal perekrutan kerja. Dalam penganalisisan diperlukannya teori psikolog dan mendukung dalam penjelasan gejala-gejala dalam suatu perusahaan. Hubungan antara ilmu manajemen dengan ilmu psikolog akan banyak dikaji dalam penanajemenan SBM atau personalia. Ilmu manajemen dengan ilmu hukum. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Kaitannya antara ilmu manajemen dengan ilmu hukum dalam pengajian bisnis diperlukan dasar hukum yang kuat agar perjanjian yang dibuat dalam perjalanan dengan lancar. Dalam hal ini terdapat kajian manajerial terhadap aspek-aspek hukum dalam kegiatan manajerial perusahaan. Ilmu manajemen dengan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara berkomunikasi serta menggunakan berbagai alat komunikasi sebagai sarana komunikasi terhadap orang. Komunikasi sangat penting dalam kegiatan manajerial yang terjadi di suatu perusahaan. Ilmu manajemen sangatlah kaitan dengan ilmu komunikasi dalam bidang kehumasan perusahaan, surat menyurat bisnis serta pemasaran produk. 4. Ilmu manajemen dengan ilmu statistika. Ilmu statistik adalah ilmu yang membahas tentang pengumpulan, penyusunan, analisis, interpretasi, dan pengajian data. Statistika berperan dalam menganalisa data manajerial yang berbentuk angka-angka dan penyusunan secara sistematis. Analisis manajerial ini biasanya berupa analisis maupun analisis statistika murni. Statistika banyak menggunakan dalam analisis pembuatan penelitian karya tulis di bidang manajemen. Ilmu manajemen dengan ilmu kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera di badan, jiwa, sosial yang memungkinkan kesejahteraan orang lain hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hubungan antara manajemen dan kesehatan adalah perencanaan kesehatan perorganisasian, pengaturan staf, pergerakan pelaksanaan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan penganggaran kesehatan.
pengendalian, pengawasan, dan penilaian pembangunan kesehatan. Ilmu manajemen dengan ilmu akuntansi. Akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola, dari mengkaji data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang lain. Untuk menggunakan dengan mudah dimengerti untuk pengembalian suatu keputusan informasi mengenai keuangan sangatlah dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer keuangan. Hal ini administrasi dan pengurusan serta pengawasan pembagian kerja dalam bidang akuntansi. Ilmu manajemen dan ilmu teknik industri. Disiplinnya teknik industri ditujukan untuk memecahkan masalah di sektor perindustrian. Teknik industri yang bertujuan mendapatkan efisiensi kerja dalam segala bidang pekerjaan. Hubungannya dengan ilmu manajemen adalah dalam teknik industri yang diperlukan sistem pengawasan manajemen dan ditekankan pada produser, penggerakan, pengukuran, pengawasan, dan aktivitas dalam organisasi. Latar belakang sejarah. Sesungguhnya bukti adanya manajemen telah lama ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Salah satu bukti betapa manajemen telah adanya pembangunan piramida di Mesir menunjukkan bahwa pada zaman dahulu telah adanya serangkaian kegiatan yang diatur sedemikian mungkin mengikuti tahapan-tahap tertentu yang diarsipkan atau disiapkan hingga bangunan piramida yang megah di tengah guguran pasir dapat menjadi decak kagumnya masyarakat di seluruh dunia dari dulu hingga kini. Dari sejarah dapat kita diketahui bahwa tidak kurang dari 1.000 orang pun telah terlibat dalam pembangunan piramida di Mesir, di Mekah. Terdapat juga bangunan Ka'bah yang sepanjang tahunnya menjadi kunjungan rutin umat muslim dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, menuntut ibadah haji atau umroh. Bangunan Ka'bah ini pertama kali didirikan pada zaman Nabi Ibrahim. Manajemen ilmiah ialah manajemen yang berdasarkan ilmu ilmiah yang dikaji secara ilmiah, berdasarkan dapat dianalisis, dapat dengan jalannya menggunakan metode ilmiah dapat diperoleh suatu sintesis. Mengapa dikatakan manajemen ilmiah? Karena manajemen ini dapat dipelajari secara ilmiah, baik di sekolah tinggi ataupun khususnya. Walaupun manajemen ini merupakan ilmu pengetahuan praktek, tetapi kita juga dapat memahaminya dan menyelaminya dari bangku sekolah. Pelapor manajemen ilmiah ialah F. W. Taylor dan H. Fallon. Mereka mencoba mengkaji, mempelajari geraknya perusahaan, serta mencoba mengubah tata cara dan cara berpikir di kalangan perusahaan. Kalaulah semula secara tradisional perusahaan itu digerakkan dan dikendalikan oleh pemilik perusahaan sendiri, maka Taylor mengatakan tidak harus pemiliknya memegang perusahaan. Hendaknya perusahaan dipimpin oleh seseorang yang betul-betul mempunyai kecakapan dan kemampuan serta pengalaman yang cukup lancar dalam menangani perusahaan. Untuk meningkatkan produktivitas, maka Taylor mengubah cara bekerja, yaitu dengan sistem dan waktu, time on meeting study. Ia membuat daftar catatan yang harus dipergunakan oleh para pekerja, sehingga apa yang dilakukan oleh para pekerja tinggal mengikuti apa yang sudah ditentukan dalam bagian-bagian itu. Setiap gerak dan setiap proses produktivitas dicatat secara cermat. Gerak dan waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ternyata ini sistem hasil produksi dapat ditingkatkan walaupun dilihat dari produktivitas hasilnya memang baik, namun terhadap sistem ini dapat tantangan. Alasannya bahwa sistem menjadi manusia sebagai mesin karena mengajarkan hanya menuntut bagian pada kenyataan. Walaupun manusia itu dianggap sebagai mesin, tetapi mereka tetap menggunakan pikiran dan perasaan. Teori administrasi umum. Teori umum pada ilmu administrasi ialah mempelajari apa yang dilakukan oleh manajer dan bagaimana membentuk manajemen yang baik. Sumbangan terpenting untuk ilmu administrasi sebenarnya didapat dari Henry Fayol. Ia melahirkan banyak pemikiran dan pengalaman kebangkrutan usahanya, sehingga dikenal pula 14 prinsip manajemen Harry. Salah satunya Unity of
kesatuan komando, unity of direction, kesatuan dalam pengarahan, order tata tertib, stability of staff, stabilitas staff. Sedangkan Waber sendiri menyumbangkan teori administrasi umum dengan konsep birokrasinya. Ia berpendapat bahwa di dunia ini kita semua tidak dapat memahami setiap gejala kehidupan yang ada di dalam kehidupan ini. Sebab dia mampu kita lakukan ialah kita memahami salah satu sebagian dari gejala tersebut. Untuk memahami suatu kondisi tersebut ditetapkan dalam kondisi organisasi negara tertentu. Menurut lagi, proses tidak menunjukkan keobjektifitasan dan birokrasi tersebut, dan bukan pula mampu menghasilkan suatu deskripsi tentu yang benar konsep birokrasi. Menurut Waber, birokrasi yang rasional dilakukan dalam tata cara sebagai berikut. Salah satunya penjabatan secara nasional bebas tetapi dibatasi oleh jabatan. Setiap penjabat mempunyai kontrak jabatan yang dijalankan. Setiap penjabat diseleksi atau atas dasar kualifikasi profesionalitas. Setiap penjabat wajib memiliki gaji, termasuk hak yang menerima pensiunan. Itulah pemaparan dari materi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah dari materi saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.